Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rinda sebagai evaluator. Saya Anissa Nurul Fajriah sebagai fasilitator. Saya Rini Amaraini sebagai koordinator. Saya Rahmi Junaidi Putri sebagai perancang. Di sini kami akan menampilkan video mengenai bimbingan dan konseling kelompok dengan tema pikiran negatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah bersedia hadir pada sesi konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Fajriah, bisa dipanggil Kak Eca. Mungkin adik-adik sekalian bisa perkenalan terlebih dahulu dari sisi kami. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rindir dari Jaringan 1 kelas 12. Nama saya Ibrahim dari 1 kelas 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supri dari Makassar kelas 11. Perkenalkan, nama saya Ayu dari Makassar kelas 12. Perkenalkan, nama saya Nani dari Makassar kelas 11. Perkenalkan, nama saya Asyati dari Makassar kelas 11. Perkenalkan, nama saya Kamalia dari Makassar kelas 12. Setelah kita perkenalan diri, alangkah baiknya mungkin kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya itu kenapa saya bangga? Mungkin dari adik sebelah kanan. Kenapa saya bangga? Karena masih mempunyai orang tua yang mensupport saya dan selalu menjaga saya. Saya bangga karena bisa bangun dan ini sekolah. Saya bangga karena dengan kepribadian yang baik. Saya bangga karena sampai saat ini saya masih tetap semangat. Saya bangga karena saya di lingkungan dan keluarga yang memberikan kemahiran. Saya bangga atas pencapaian saya bangga atas pencapaian hidup saya. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya di sini kita akan bersama-sama menjalani beberapa sesi untuk saling mengenal dan belajar memahami diri kita, terutama untuk kalian yang mungkin sering berpikiran negatif. Mungkin dari adik-adik ini pasti ada beberapa yang sering berpikiran negatif. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu beda kelompok. Nah, bimbingan konseling kelompok itu salah satu layanan di dalam bimbingan konseling yang dilakukan dalam bentuk kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan mencapai perkembangan optimal baik secara sosial, emosional, akademik, dan pribadi. Nah, di sini kita akan belajar berbagi tentang pikiran negatif yang mungkin sering muncul pada kita di kehidupan sehari-hari kita, yang dari kita sadari bahkan ya maupun yang tidak kita sadari. Nah, dalam konsep itu ada beberapa asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi apa yang adik-adik sekalian katakan tidak akan tersebar keluar. Yang dimana yang hanya mengetahui apa yang kalian katakan itu hanya dari adik-adik semuanya dan saya sebagai konselor kalian. Nah, tema kita hari ini itu ialah pikiran negatif. Pasti ada dari beberapa adik-adik ini yang sering berpikiran negatif. Mungkin bisa berbagi apa pikiran negatif yang biasa kalian alami. Saya Kak. Ya. Baik. Saya sejujurnya Pak introvert Pak. Jadi saya ini susah untuk berbicara langsung dengan orang baru, orang banyak. Saya tidak percaya diri Kak sama orang banyak, apalagi berbicara depan umum. Itu Kak mungkin dari saya. Kalau kita apa biasa pikiran negatif yang muncul di dalam diri kita? Kalau saya Pak sering merasa cemas atas apa yang sudah saya kerjakan,
dari tugas intinya permasalahan milik sekolah. Saya merasa cemas seperti itu karena juga takut membawa beliau. Kalau menurut saya Kak, untuk sekarang ini saya selalu berpikiran negatif, bahkan tidak lulus sekolah. Saya sering berpikiran negatif pada jawaban saya sendiri. Saya selalu berkata, kalau kita biasa agak percaya diri kalau misalnya ada tugas itu loh, kalau saya tidak tahu terus kamu tahu ini seorang belajar yang bisa. Kalau kita Saya sering takut berbicara dengan tugas. kalau kita Saya ikut tentang pencapaian masa depan, khawatir tentang pilihan karir. dari pikiran negatifnya adik-adik ini mungkin lagi kebanyakan ke sosialnya kalian dari diri kalian ke orang lain. Sebenarnya itu tidak perlu terlalu takut sama apa yang dilakukan orang lain itu karena semuanya itu ada porsinya masing-masing. Tidak usah kalian berpikir oh ini pencapaian saya itu kalian punya pencapaiannya kalian sendiri dan dari pencapaian kalian itu banyak juga pencapaian yang bisa kalian banggakan. Nah, pikiran negatif itu seringkali muncul otomatis yang dimana tanpa kita sadari. Walaupun kita ini tidak bisa mencegah pikiran itu muncul, tapi kita bisa memilih apa kita harus percaya ini pikiran negatifnya kita ataukah bisa abaikan. Nah, terkadang itu memang agak susah abaikan, tapi kalau semakin kita abaikan semakin bisa jadi positif itu yang awalnya negatif di pikiran kita jadi positif. Nah selanjutnya mungkin ada beberapa evaluasi yang akan saya berikan kepada adik-adik sekalian. Nah selanjutnya mungkin ada beberapa evaluasi yang kami siapkan untuk adik-adik sekalian isi sesuaikan dengan apa yang kalian pikirkan. Oke? Mungkin kakak bisa dibagikan gambaran aplikasinya. Mungkin ada adik-adik yang sudah selesai. Mungkin kalian bisa mengumpul kertasnya. Dari hasil evaluasi yang kalian tulis tadi, saya ingin bertanya, apa satu hal baru yang kalian sadari tentang pikiran negatif ini? Mungkin ada. Tadi penjelasan tadi kan kalau bahwasanya kalau karena semuanya punya porsi masing-masing, jadi cukup memikirkan bagaimana cara kita menempatkan posisi itu pada hal yang lebih positif. Saya kalau tentang pikiran negatif itu ternyata kita itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita menempatkan di pikiran itu apakah bisa menjadi positif atau negatif. Jadi itu semua tergantung kita Kak. Masih ada lagi adik-adik yang ingin menambahkan?
Kalau tidak ada, saya sangat amat berterima kasih atas keserupannya kalian. Saya sangat bangga karena kalian telah berani mengeksplorasi perasaan dan pikiran kalian. Ingatlah semua, pikiran negatif itu bisa mempengaruhi cara kita merasa dan bertindak. Kalau kita sering bilang saya pasti gagal, kita jadi coba. Kalau kita terus berkata saya nggak berguna. Jadi setiap kita berkata seperti itu, kita jadi sangat malas berkembang. Tidak akan ada perkembangan ketika kita mengatakan kata-kata yang negatif. Dan kata-kata yang negatif itu menimbulkan yang namanya pikiran negatif. Mengelola emosi dan pikiran negatif itu adalah proses yang membutuhkan latihan dan kesadaran penuh dari kita semua. Kalian semua ini sudah memulai langkah-langkah yang sangat baik. Jadi mungkin adik-adik bisa terus belajar, terus peduli pada diri adik-adik sendiri. Jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang-orang kalau kalian itu butuh bantuan. Mungkin saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi aktif dari adik-adik sekalian. Sampai bertemu di waktu-waktu berikutnya lagi. Tetap semangat dan jaga pikiran dan perasaan kalian yang baik. Jangan terlalu over dalam berpikir, karena dalam pikiran itu bisa membuat kita terus berpikir negatif. Ya, cukup sekitar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.